Chapter ini masih menceritakan flashback. Di sini Kupu Tribun di dalam kepompong ternyata sampai 100 tahun untuk sembuh total dari saat melawan Retaka, dan saat dia bangun ternyata kerajaannya sudah diambil alih oleh penjahat yang bernama Reramos. Di sini Kupu Tribun hanya bisa melihat saja tanpa bisa melakukan apapun tanpa kuasa beliung miliknya, dan rakyatnya akan terus menderita. Tapi di sisi lain Gopal pun mempermasalahkan kenapa selama itu Maripos tetap terlihat masih muda dari Kuputri. Maripos pun menjawab itu rahasia. Kuputri pun menjelaskan jadi karena tahu info tersebut dia pun ingin bertemu dengan Boboiboy dan kawan-kawan. Saya pun langsung tahu kesimpulan bahwa Kuputri pun perlu kuasa beliungnya untuk dapat menyelamatkan kerajaan Windara. Tapi Boboiboy pun bilang dia pun juga memerlukan kuasa itu untuk melindungi seluruh galaksi. Jadi dia tak boleh kehilangan kuasa lagi, dan Maripos pun memotong pembicaraan bahwa Kuputri pun perlukan satu kuasa dari 7 punyanya. Kuputri pun bilang kita harus bisa mendapatkan kuasa-kuasa beliung dari Boboiboy tanpa paksaan apapun. Maripos pun juga menambahkan supaya juga mereka dapat menyaksikan sendiri kesengsaraan yang dialami para penduduk Windara. Boboiboy pun hanya bisa diam saja di sini, dan Feng pun untuk mencairkan suasana dia pun bertanya, bukankah planet ini sedang ditaklukkan oleh musuh? Kenapa mereka terbang di siang bolong seperti ini? Maripos pun bilang jalur ini tidak akan terkena radar oleh musuh. Gopal pun juga menambahkan kenapa jalur yang dilewati ada petri yang menyambar-nyambar seperti ini. Maripos pun bilang karena itulah sebabnya jalur ini jarang yang melewatinya. Karena suatu keadaan pun Maripos pun menyuruh Boboiboy dan kawan-kawan untuk duduk di tempatnya masing-masing karena akan ada sedikit goncangan. Dan untuk menenangkan Boboiboy dan kawan-kawan pun Maripos pun bilang dia sudah biasa lewat jalur ini, jadi pasti mereka akan aman dan selamat sampai tujuan.